Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fikhan wa ilman nafi'an waghfir lana warhamna wa liwalidina wa limasyayikhina fid din wa liman 'allamana walau harfan wa liman tasabbaba fi hadzal khairil 'azim. Allahumma arzuqhum ujuran jariyah fi mawazini hasanatihim yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kedua kita, yaitu hari ini insyaallah kita membahas tema khilaf dalam masalah akidah, yang boleh dan yang terlarang, serta bagaimana sikap kita terhadap masalah tersebut. Baik, supaya fokus ya. Kemudian Senin depan tentang bid'ah. Jadi hari ini kita fokus membahas perbedaan yang boleh dan yang tidak boleh. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kajian kita, pertemuan kita, perkumpulan kita penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menambah untuk kita semuanya keimanan, keyakinan, kepahaman dan ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus yang paling kita harapkan adalah Allah jadikan majelis kita sebagai pelebur dosa-dosa kita. Nanti kita pulang dari sini tidak membawa dosa lagi, meninggikan derajat kita, menambah pahala kita, juga ayah bunda kita, guru-guru kita, siapa saja yang memberikan ilmu kepada kita atau kita mengambil ilmu darinya walaupun satu huruf, dan siapa saja yang menjadi sebab terselenggaranya kebaikan yang agung ini. Mudah-mudahan Allah berikan untuk semuanya ganjaran kebaikan yang terus mengalir dan tidak putus selama-lamanya. Allahumma amin. Baik, ini pembahasannya panjang, tapi saya fokus saja. Dan seperti kemarin, insya Allah sampai pukul 1 ya, sampai pukul 1 insya Allah. Berbeda itu boleh, yang tidak boleh itu adalah berpecah. Jadi berbeda itu boleh, yang tidak boleh itu berpecah. Dan itu yang dilarang oleh Allah di surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah, agama Allah, dan jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Kemudian juga di surat Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jangan berselisih. Maksudnya jangan berpecah belah, karena kamu nanti akan gagal dan kekuatanmu akan hilang. Bersabarlah untuk menjaga persatuan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian juga di surat Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah.
berselisih, berpecah belah setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, dan untuk mereka itu azab yang dahsyat. Jadi ayat ini semuanya adalah celaan berpecah belah, larangan berpecah belah, bercerai-berai. Kalau kita bicara berpecah belah, termasuk di surat Ali Imran tadi 105, itu kalau kita buka tafsirnya, yang namanya pecah belah, bercerai-berai itu perbedaan agama atau perbedaan akidah. Itu baru dikatakan pecah. Sehingga surat Ali Imran 105 tadi, kebanyakan ahli tafsir menafsirkan maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani sudah datang Islam, dibawa Rasulullah SAW, ada Al-Quran, dan mereka tidak mau beriman, lalu mereka berpecah belah. Kemudian sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud ayat itu Ali Imran 105 adalah ahli bid'ah dari kalangan umat Islam. Wabil khusus adalah orang-orang Khawarij. Dan itu juga dipahami oleh salah seorang sahabat namanya Abu Umamah. Ketika orang Khawarij diperangi oleh Sayyidina Ali, dan mereka terkalahkan, lalu Sayyidina Ali, lalu beliau Abu Umamah ini sambil melihat kepala orang Khawarij yang sudah putus, beliau mengatakan haula'i kilabun nar, mereka ini adalah anjing-anjing neraka. Lalu beliau membaca surat Ali Imran 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jadi berpecah belah itu beda agama atau beda akidah, itu yang tidak boleh. Adapun kalau perbedaan tapi bukan akidah, ya tidak apa-apa, boleh, tidak masalah. Perbedaan tapi bukan akidah, tidak apa-apa. Contoh dari kalangan sahabat banyak, saya ambil satu. Yang lalu sudah atau belum sahabat Utsman sama Abdullah bin Mas'ud? Sudah ya? Sudah kan yang lalu? Yang sholat di Mina 4 rakaat itu? Itu namanya apa? Beda, tapi tidak sampai pecah. Dan contoh model gitu di kalangan sahabat banyak sekali. Contohnya lagi adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud beda pendapat dengan sahabat Abdullah bin Abbas tentang tanda hari kiamat, yaitu ad-dukhan. Kan ada kan tandanya kiamat, yaitu ad-dukhan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan tanda itu sudah lewat, yaitu orang-orang Quraisy ketika dalam kondisi sulit, lapar, matanya berkunang-kunang, seakan-akan melihat dukhan, asap, dan itu sudah terlewatkan tanda itu. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan tidak, belum itu, nanti menjelang kiamat memang ada ad-dukhan, asap. Tapi mereka nggak pecah, beda tapi tidak pecah, tetap menghargai, tetap menghormati. Ya, kemudian juga yang lalu sudah sempat kita singgung Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan contoh model gitu itu banyak. Ya. Jadi intinya beda yang tidak boleh itu adalah beda akidah. Adapun kalau beda masalah-masalah furu'iyah, itu terbuka peluang untuk ijtihad. Dan kemarin sudah kita bahas, Ahlus Sunnah kita pahami dengan luas. Menurut Imam As-Safari ini dan banyak ulama, saya punya banyak kumpulannya, Ahlus Sunnah itu meliputi 3. Yang lalu siapa? Yang lalu yang pertama Al-Athariyah. Imamnya siapa? Ahmad bin Hanbal, yaitu kalau sekarang Salafi. Kemudian Al-Asy'ariyah, imamnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga Al-Maturidiyah, imamnya Abu Mansur Al-Maturidi. Ini beda, tapi
mereka masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka berbeda dalam memahami asma wa sifat, intinya mereka mengimani asma wa sifat, cuman berbeda dalam memahaminya. Tidak ada masalah, nggak keluar dari Ahlus Sunnah. Berbeda dengan orang apa namanya, Jahmiyah. Kalau Jahmiyah memang mengingkari asma dan sifat, ya beda. Yang penting saling menghargai, saling menghormati. Kemudian yang lalu juga sempat disinggung, ada masalah usul, ada masalah furu'. Kalau masalah usul, pokok-pokok agama, itu tidak boleh beda. Tapi kalau masalah furu', cabang-cabang agama, terbuka peluang untuk ijtihad, monggo kita saling menghargai, tidak boleh pecah. Nah kemudian ini ya, ada ucapan dari Imam Al-Haramain, yaitu Abul Ma'ali Al-Juwaini, ulama besar. Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, beliau wafat tahun 478. Ini kata-kata beliau, inna mu'dhamasy syari'ah sadara 'anil ijtihad wan nusus la tafi bil 'usyuri min mi'syari syari'ah. Ini mungkin kata-kata antum baru dengar, padahal ini oleh beliau ditulis abad ke-5 Hijriah, ditulis 10 abad yang lalu. Artinya apa? Sebagian besar hukum-hukum syariat, hukum-hukum Islam adalah produk ijtihad. Produk ijtihad. Karena nas, dalil-dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah yang berkaitan dengan hukum tidak sampai 1/10. 1/10 berarti berapa persen? Berapa persen? 1/10 berarti kan 10% ya, 10% ya. Ya. Kalau 100 berarti cuma 10. Kalau 10 berarti cuma 1 gitu kan, 1/10. Ya, subhanallah. Jadi dalil tentang hukum itu cuma tidak lebih daripada 10%. Tidak lebih dari 10%. Kebanyakan apa? Ijtihad. Lah kalau ijtihad jangan pecah gitu loh. Karena itu bukan kebenaran yang absolut. Bukan. Ini kaidah penting. Antum kalau mau membela pendapat, antum pastikan dulu itu pendapat harga mati dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau belum harga mati, ada apa? Antum bela mati-matian. Antum bela siapa? Antum bela pendapatnya orang, bukan membela Al-Quran dan As-Sunnah. Antum nyambung atau belum? Masih belum. Nanti nyambung sebentar lagi. Ya. Kemudian Al-Imam Syihabuddin Al-Qarafi, ya dikenal dengan Imam Al-Qarafi, wafat tahun 684, yaitu abad 7 Hijriah. Itu beliau mengatakan, al-jumudu alal mangkulat abadan dhalalun fid dini wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin wassalafil madhin. Jumud, orang yang kaku, yang senantiasa terpaku kepada teks. Terpaku kepada teks itu adalah suatu kesesatan dalam agama dan ketidakmengertian terhadap maksud yang diinginkan ulama terdahulu. Jadi antum berpegangan kepada, ya, mangkul itu maksudnya adalah teks atau pendapat-pendapat para ulama. Pendapat ulama dipahami secara tekstual, dicekali terus dan wis kuaku, wah Anda tersesat. Wong ulama yang berpendapat itu saja kalau hidup saat ini pasti pendapatnya akan berubah.
Karena ada fatwa-fatwa yang memang fatwa bisa berubah tergantung perbedaan situasi, kondisi, negara dan yang lainnya. Yang lalu sudah kita sanggung Imam Syafi'i. Apa kemarin Imam Syafi'i itu? Ketika di Irak dan ketika di Mesir. Yang di Irak qaul qadim, yang di Mesir qaul jadid. Ya, itu pinter. Karena apa? Situasi berbeda, kondisi berbeda, semua berbeda, harus ada perubahan. Itu bukan pelin-pelan, itu cerdas. Yang penting akidah tetap satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau akidah berubah nggak boleh. Aku di Indonesia jadi Ahlus Sunnah, terus pindah ke Iran jadi Syiah, ya nggak boleh. Karena beda dalam masalah apa? Masalah usul. Nah kemudian ikhwan wa akhwat fillah barakallahu fikum, yaitu masalah yang penting adalah tentang at-tawabit wal mutaghayyirat. Kalau antum pernah dengar, ada istilah at-tawabit, ada istilah al-mutaghayyirat. At-tawabit itu adalah perkara-perkara yang harga mati, tidak boleh diotak-atik. Dalilnya jelas, gamblang, sahih, dan tidak ada perbedaan pendapat. Itu namanya apa? At-tawabit. Kalau al-mutaghayyirat itu yang masih bisa berubah-ubah tergantung situasi, kondisi dan semisalnya. Dan itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Mustasfa min Ulumil Usul. Ya contohnya seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib harga mati, tidak boleh beda pendapat, titik. Betul apa enggak? Betul 100%. Zina haram, enggak boleh beda pendapat, titik. Betul apa enggak? Betul 100%. Karena apa? Karena itu sesuatu yang at-tawabit, nggak bisa diotak-atik itu. Dalilnya jelas, gamblang, dan nggak bisa diotak-atik lagi. Tapi kalau contoh musik, ini bilang haram, ini bilang halal selama berdampak positif. Sing betul sing ndi? Iya, yang betul yang mana? Musik pokoknya haram, titik. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Haram menurut sudut pandangmu. Haram menurut sudut pandangmu. Karena apa? Pertama-tama dalilnya masih dipertentangkan. Anggaplah dalilnya sahih, tapi masih multi tafsir, ambigu. Ya, contohnya dalil yang paling sering dibawa tentang pengharaman musik itu adalah hadisnya Nabi, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku nanti kaum yang menghalalkan sutra, perzinaan, khamr dan alat musik. Ya. Ini pertama-tama hadisnya masih dipertentangkan oleh ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan nggak sahih. Anggaplah kita ikut yang sahih. Apakah benar alat musik itu haram? Ya, sebagian ulama berpendapat iya, alat musik haram. Wis pokok yang haram itu alatnya, nggak boleh dipakai. Yang boleh cuma satu, rebana. Dan itu pun ketika ada pernikahan atau lebaran. Rebana terbang itu ya. Itu aja. Sebagian ulama bilang enggak. Yang dimaksud di situ alat musik itu identik dengan apa itu? Identik dengan khamr, identik dengan zina, identik dengan sutra. Dan Nabi ketika ngomong itu adalah pada zaman Nabi yang namanya musik itu pasti negatif, pasti jelek. Seperti itu.
Sehingga para ulama mengatakan kalau begitu, selama musik itu tidak seperti itu tapi berdampak positif, berarti adalah boleh. Sehingga Nabi tidak mengharamkan alat musiknya, tapi Nabi mengatakan tergantung dipakai apa alat musik itu. Dan ini juga pendapatnya ulama. Antum kalau mengatakan musik haram 4 madhab, kita juga bisa mengatakan musik halal 4 madhab. Karena kenyataannya seperti itu. Lah, masalah-masalah seperti ini tidak boleh keras-kerasan, tidak boleh. Anda kalau keras-kerasan, ya bukan pada tempatnya. Mungkin kalau orang tidak ngerti, Anda dianggap hebat. Kalau orang yang ngerti permasalahan, Anda ditertawakan. Ini orang kurang piknik. Ini orang apa? Kurang piknik. Bocoy kurang ngakek, wawasannya kurang luas. Kalau orang awam, mau Anda, wah pinter, nyunah, gitu-gitu. Tapi kalau orang ngerti, ini salah paham ini. Orang ini kurang piknik, betul. Ini saya tidak menghina kelompok manapun ya. Tolong jangan pikirannya ke kelompok tertentu. Saya membuka wawasan. Masalah-masalah gitu-gitu nggak usah keras-kerasan. Beda, monggo silakan. Yang tidak boleh itu musiknya Bon Jovi. Boleh apa enggak musiknya Bon Jovi itu? Ya enggak boleh, karena musik berdampak negatif. Karena kalau antum mendengarkan musiknya Bon Jovi, hatinya antum rusak apa enggak? Ya rusak. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya itu musik yang berdampak positif, yaitu musik-musik yang sekarang dikenal dengan religi. Selama antum dengarkan itu, antum bisa istiqomah, bisa baik, tidak masalah. Tapi kalau antum mendengarkan itu antum rusak, ya jangan, gitu loh. Nyambung apa enggak? Tapi kalau antum beda pendapat, ya tidak apa-apa. Enggak Ustaz, saya pokoknya haram musik. Loh, tidak apa-apa. Nikmatilah pendapatmu, gitu loh. Nikmati, enjoylah dengan pendapatmu. Tapi tolong ojo nyalahno aku. Jangan mencaci maki saya, gitu loh. Kita berbeda pendapat, lapang dada, gitu loh. Anda punya hujah, saya punya hujah. Anda punya ulama, saya punya ulama. Anda punya kitab, saya punya kitab. Yang menghalalkan musik positif itu bukan sembarangan ulama. Imam Syaukani kurang apa sih? Sampai beliau nulis kitab khusus. Kalau orang mengatakan musik haram secara mutlak ijma, itu keliru besar, dibantah oleh beliau. Ada kitabnya. Itu contoh ya. Jadi beda asik gitu loh. Jadi beda asik. Nah, kalau menurut saya sendiri, ini pengalaman hidup ya. Saya dulu keras-kerasan pernah. Saya dulu musik haram titik 4 madhab. Saya sudah pernah gitu-gitu. Dan sekarang sudah melewati masa-masa seperti itu ya. Jadi kita harus lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Ibaratnya beda pendapat sekarang ini yang saya alami dalam hidup saya, ini hanya pilihan saja. Musik haram 4 madhab titik, nah ini berarti rawon. Ibaratnya rawon. Musik positif itu halal, ibaratnya soto. Lah antum seleranya selera rawon apa selera soto gitu loh. Jadi beda-beda yang ada tidak lebih daripada beda selera makan. Tidak lebih dari itu. Ini bukan masalah hak dan batil, sama sekali tidak, nonsen. Tidak ada hak dan batil di sana. Ini masalah selera. Mulutan, contohnya mulutan paling banyak, tahlilan, mulutan, hal dan semisalnya. Ini juga, ini hanya beda selera saja. Antum seleranya mulutan, ya mulutono. Antum ndak selera mulutan, ya ojo mulutan. Yang penting ojo tukaran. Nah, ini di situ. Ini masalah selera. Selera mulutan, rawon. Gak gelem mulutan, soto. Ya, selera makan, nggak bisa dipaksa. Ya selera rawon, soto. Ajarnya lah karena dewe-dewe. Itu kesimpulan saya seperti itu. Dan saya ngomong ini dengan dasar ilmu. Dan saya siap tanggung jawab dunia akhirat, dohiran wa batinan. Ya, saya bukan asal ngomong. Contohnya masalah jenggot. Hukumnya jenggot apa?
Hukum melihara jenggot apa? Antum pelajari. Jadi antum kalau ingin tahu satu hukum itu jangan baca satu kitab, baca semua kitab yang berkaitan dengan masalah itu. Baca semua pendapat yang berkaitan dengan masalah itu beserta hujahnya. Sehingga saya punya tulisan hukum memelihara jenggot menurut para ulama. Itu bisa antum cari di website saya hatibening.com. Saya nulisnya Selasa 15 Ramadan 1442 27 April 2021, 2 tahun yang lalu persis. Yang mana kesimpulannya setelah kita kaji, para ulama itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, wajib memelihara jenggot dan tidak boleh diambil sedikit pun. Wajib melihara jenggot. Orang laki maksudnya ya, bukan ibu-ibu. Orang laki maksudnya. Jadi wajib melihara jenggot dan tidak boleh diambil sedikit pun. Karena Nabi tidak pernah mengambil jenggotnya. Tapi insya Allah pendapat ini tidak ada yang ngamalkan. Paling-paling yang ngamalkan yang jenggotnya tidak tumbuh. Iya. Tapi kalau yang jenggotnya lebat, orang Arab, orang Pakistan, kalau ngamalkan ini medeni. Karena apa? Karena kalau jenggot tidak diambil sama sekali, panjang terus, panjang, tambah tua. Iya. Saya pernah ketemu orang Yahudi di Melbourne. Ketika saya safari dakwah di sana, ya, ada orang Yahudi bawa anjing, pakai celana pendek, jenggotnya sak udel, jenggotnya sak pusar, tua jenggotnya. Saya penasaran, saya kepingin tanya, kamu melihara jenggot itu berapa tahun? 3 tahun ya tadi. 3 tahun sak udel. 10 tahun sak piro. Sehingga kalau ada yang bilang nggak boleh diambil sedikit pun, bohong kamu. Kalau jenggotnya lebat ya, kalau nggak tumbuh ya terang aja. Anda nggak tumbuh jenggotnya. Lo Nabi kan nggak pernah diambil. Ini salah paham lagi. Anda itu jangan menyamakan diri Anda dengan Nabi. Nabi itu gak kadek ngetok-ngetok jenggot wis rapi dewe. Nabi itu paket lengkap dari Allah sempurna. Nabi tidak perlu ngerapikan jenggot wis rapi dewe. Nah ini salah paham ini gini. Nabi tidak pernah ngambil. Salah paham adalah awakmu mbek Nabi gak podo. Nabi ku makhluk paling ganteng sa alam semesta. Lebih ganteng teko Nabi Yusuf. Jadi Nabi tidak perlu nyukur jenggot, wis rapi dhewe jenggotnya Nabi. Lebat ya lebat, tapi apa? Rapi ngono. Seperti itu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wajib memelihara jenggot dan boleh dipotong 1 genggam. Ini juga diamalkan sebagian sahabat kami ini. Ya selebihnya diketok. Itu. Pendapat yang ketiga, wajib memelihara jenggot dan boleh dipotong, tidak ada batasnya. Pokoknya anak jenggote. Masih diketok endak gak apa-apa. Sing penting pokok anak jenggote. Cek lanang beda karo wedok. Iya. Pendapat yang kelima, jenggot itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ada banyak ulama berpendapat seperti ini. Kemudian yang kelima, jenggot itu adalah adat istiadat. Tidak ada hubungannya dengan hukum agama. Yo zaman biyen jenggotan kabeh, wong lanang gak jenggotan ketok welek biyen kok. Iya. Tapi ada di wilayah-wilayah tertentu kalau orang laki jenggotan dianggap kotor, menjijikkan. Jadi adatnya apa? Berbeda. Lah masalah-masalah gini tidak usah keras-kerasan gitu loh. Anda ikut pendapat yang mana saja sakarmu. Yang penting apa? Dengan dasar ilmu dan siap tanggung jawab dunia akhirat. Kalau saya sendiri di antara pendapat-pendapat ini memilih pendapat yang memelihara itu jenggot wajib tapi boleh dirapikan tanpa ada batas. Tipis gak popo, yang penting pokok ono jenggote. Cek wong lanang beda karo wong wedok. Masih titik dek kene gak apa-apa. Yang penting ono ya guys. Jadi gitu. Tapi ada tempat-tempat tertentu nanti ya, yang mana jenggot dianggap kotor, menjijikkan. Ya gak apa-apa, cukuran. Kalau gitu. Jadi tidak usah keras-kerasan. Karena apa? Kita keras itu membela sesuatu yang tidak jelas. Sekali lagi ini bukan saya tujukan kelompok tertentu loh ya. Karena dalam setiap ormas itu selalu ada orang-orang yang cengkal.
Tiap ormas podo ae. Antum jangan nuduh satu ormas tok. Salafi, enggak, kabeh podo ae. Al cengkalu itu ada di semua ormas. Orang-orang yang kurang piknik, yang kerjaannya nyalakno wong tok kana bener. Ya repot mengene. Ya. Contohnya lagi maulid, tahlilan dan seterusnya. Karena itu kami sangat menganjurkan kita itu untuk membaca buku yang berbeda. Misalnya ya tempat kembalinya ayah bunda Nabi. Ya, itu beda pendapat banyak. Ada yang mengatakan bapak ibu Nabi ahli neraka. Ada yang mengatakan ahli surga. Ada yang mengatakan ahlul fatrah, nanti diuji hari kiamat dan ternyata gagal dan masuk neraka. Ada yang mengatakan ahlul fatrah, nanti diuji hari kiamat dan ternyata berhasil dan masuk surga. Ada yang mengatakan wallahu alam, gak ngurus. Dalam mengurus bapak ibu Nabi mlebu surga apa neraka, Allah tidak akan tanya ke saya, bapak ibu Nabi mlebu ndi ayo. Iya, seperti itu. Ya, wawasan itu penting. Jadi kalau ada beda pendapat, misalnya antum kepingin tahu tentang tahlil, antum baca bukunya ulama-ulama NU yang menjelaskan tahlil, dalilnya, hujahnya semuanya, supaya antum paham. Oh, ternyata ini hujahnya mereka. Demikian pula kalau antum ingin tahu salafi, akidahnya salafi masalah asma wa sifat, bocoran kitab-kitabnya salafi, jangan ngilok-ngilok noto. Ya, karena ada dulu seorang dai terkenal itu mengatakan Salafi mengatakan Allah duduk di arsy. Salafi mengatakan Allah duduk di arsy. Kebetulan saya kenal dengan dai itu, saya tegur. Yang bilang Allah duduk di arsy siapa? Pak? Tidak ada. Tidak ada. Salafus saleh mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, bukan duduk di arsy. Seperti apa? Bagaimana kita tidak tahu? Kita mengimani namanya Allah, sifatnya Allah, tapi tidak menyamakan dengan makhluk dan kita tidak mereka-reka seperti itu. Jadi kalau kepingin tahu salafi, ada kaji salafi dari kitab-kitabnya salafi, dari ulamanya salafi. Nanti ujung-ujungnya apa? Ternyata kita sama, hanya beda sudut pandang. Intinya kita sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi seperti itu. Jadi ada masalah yang harga mati, ada masalah yang masih bisa diubah-ubah. Contohnya di Arab Saudi. Waktu kami masih sekolah di Arab Saudi, zamannya Raja Fahad, ya, di sana itu perempuan tidak boleh nyetir mobil, tidak boleh nyetir mobil. Yang jadi masalah ada sebagian ulama, wallahu a'lam, tidak tahu niatnya apa, membela pendapatnya raja itu, golek-golek dalil. Wis pokok wong wedok gak oleh nyetir, haram nyetir. Ah, kebablasan ini. Padahal orang perempuan nyetir itu secara umum boleh, cuman pemerintah Saudi waktu itu menerapkan tidak boleh demi maslahat. Gak usah gawa dalil, cukup Anda katakan karena kerajaan mengatakan perempuan tidak boleh nyetir, ya sudah perempuan tidak boleh nyetir, titik, selesai. Gitu aja, gak usah gawa dalil. Sekarang sudah berubah, perempuan boleh nyetir. Anda bingung ya apa kon? Wis kadung haram ini. Haram demi untuk mencari ridhonya kerajaan. Bingung sekarang Anda. Boleh dalil mana? Maaf, ternyata yang benar boleh. Nah, cukup Anda katakan karena sekarang diputuskan boleh, berarti hukumnya adalah boleh. Itu keputusan sesuai dengan maslahat yang ada. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan dari salafus saleh yang mengatakan bahwasanya kita ini harus mengetahui beda-beda pendapat dan tidak boleh saling mengingkari, terutama dalam masalah-masalah ijtihad. Baik, insya Allah pesannya sudah tersampaikan, masih banyak ucapannya dan tidak bisa selesai dalam sekali pertemuan. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Atau contohnya gini, ini contoh terakhir ya. Masalah malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Nah ini contoh paling bagus ya. Salafus soleh, para tabi'in itu terbagi menjadi 3 pendapat. Podo tabi'ine kabeh. Yang pertama Khalid bin Ma'dan,
di Syam. Dia berpendapat malam nisfu Sya'ban itu kita kumpul-kumpul di masjid, ya pakai baju yang bagus, kita berdoa bareng-bareng, sholat bareng-bareng. Itu pendapatnya tabi'in. Yang kedua, Imam Al-Auza'i, imamnya Ahlus Syam, berpendapat malam nisfu Sya'ban itu nggak usah kumpul-kumpul, masing-masing saja di rumahnya ya beribadah, sholat dan seterusnya. Yang ketiga, Atha penduduk Mekah, tabi'in, dia mengatakan semua itu adalah bid'ah, tidak ada nisfu Sya'banan. Padahal tiga-tiganya pendapatnya siapa? Tabi'in kabeh. Artinya apa? Anda ikut yang manapun berarti Anda ikut salafus soleh. Nah, seperti itu. Demikian, wallahu alam. Ini mungkin materi pembuka dari saya. Ya silahkan kalau ada yang bertanya, monggo, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi dan meridhoi Ustaz. Amin. Ustaz, saya pernah nonton kajian di YouTube, mohon koreksinya, mohon bimbingannya kalau memang pemahaman saya kurang tepat. Beliau adalah ulama Al-Asy'ari. Insyaallah panjenengan tahu yang saya maksud. Di kajian beliau, apakah ini sama dengan Al-Asy'ari yang tadi panjenengan sampaikan? Di kajian tersebut ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Saya tanyakan. Yang pertama, beliau mutlak mengimani Ar-Rahmanu 'alal 'arsy Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya Allah, itu beliau mengimani Allah meliputi segalanya. Ya. Bukan bersemayam. Allah meliputi segalanya. Ya. Itu mengimani seperti itu. Apakah ini perkara pokok atau perkara yang diperbolehkan berbeda pendapat? Ya. Apakah boleh mengambil ilmu dari ulama tersebut? Itu satu. Terus yang kedua, beliau berpendapat haram menikahkan anak-anak kalian, maksudnya di kajian itu ya, haram bapak-bapak ini menikahkan anaknya dengan selain Al-Asy'ari. Ya. Apakah pendapat ini bisa digunakan? Ya, itu namanya kurang piknik. Itu masalah kalau kurang piknik itu. Ya. Sebenarnya kalau masalah Asy'ari tadi sudah kita bahas, kemarin juga sudah. Asy'ari maupun Salafi tetap ahli sunnah wal jamaah. Walaupun berbeda dalam memahami beberapa nama-nama Allah. Contohnya, kalau Salafi memahami Allah itu berada di atas. Dalilnya banyak rombongan. Tapi jangan bayangkan sama sekali seperti apa, bagaimana, ndak tahu. Yang jelas ndak sama dengan makhluk. Wis apa? Gak roh. Ayate, hadise kabeh Allah berada di atas. Cuman bagaimana seperti apa kita ndak tahu. Tapi ilmunya Allah meliputi segala-galanya. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang kita. Seperti itu. Lah kalau Asy'ari mengatakan Allah berada di mana-mana, Allah tidak bertempat dan seterusnya, memang beda, tapi tidak sampai mengeluarkan dari sunnah. Tetap masih dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah. Karena intinya sama-sama mengimani nama Allah, sama-sama mengimani sifat Allah, cuman berbeda dalam sudut ya pandangnya. Berarti nggak boleh nikah dengan selain Asy'ari. Ya itu repot, Pak. Ya itu namanya kurang piknik. Semoga Allah menyelamatkan antum dari seperti itu. Wong ngono-ngono seakan, Pak. Betul, seakan kasihan. Karena saya dulu juga seperti itu, Pak. Saya dulu juga gitu. Sekarang setelah saya sadar, saya kasihan. Kok niki lho belo sopo? Belo sopo kok niki? Belo Quran ndak, belo sunnah ndak, belo pendapatnya wong. Lah apa belo pendapatnya wong mati-matian? Mau pendapatnya wong dibelo kayak ngono, gak usah. Malah saya itu kepingin pernikahan lintas ormas itu perlu digalakkan. Suaminya NU, istrinya Muhammadiyah, atau istrinya NU, suaminya Muhammadiyah, dan mereka saling menghargai, saling menghormati. Anaknya, anak pertama ikut Salafi, anak kedua ikut Al-Irsyad,
Anak ketiga ikut jamaah tabligh. Anak keempat ikut habaib. Anak kelima ikut ikhwanul muslimin. Anak keenam ikut persis. Tapi mereka rukun semuanya. Ini keluarganya orang cerdas. Berbeda tapi tetap saudara. Wong pinter, keluarga wong pinter. Wong beda-beda masalah furu. Jadi seperti itu. Karena beda-beda di antara mereka tidak lebih daripada beda selera makan. Bapak seneng rawon, ibu seneng soto. Anak pertama seneng pecel, anak kedua seneng pizza, anak ketiga seneng burger, anak keempat seneng kapsa, anak kelima seneng nasi goreng, anak ketujuh senengane kerupuk. Ya, selera makan jangan dipaksa, sakarepe seleranya masing-masing, jangan maksa selera seperti itu. Jadi seperti itu. Itu keyakinan saya yakin betul. Dan saya siap tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Saya siap tanggung jawab di hadapan Allah. Saya ngomong bukan asal ngomong, saya ngomong dengan dasar ilmu ini. Ahli bid'ah itu adalah yang sudah saya sebutkan kemarin kalau antum ingat. Siapa ahli bid'ah itu? Khawarij, Murji'ah, Syiah Rafidhah, Nawasib, Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, liberal, sekuler dan seterusnya. Itu baru ahli bid'ah. Saya tidak bela mereka sedikit pun. Jadi begitu ya. Jadi gak usah keras-kerasan. Anda keras belo sopo niki. Anda keras bela pendapatnya orang, rugi Anda. Apalagi siap mati bela pendapatnya orang. Kamu mati sangit kamu, bukan mati syahid. Bela pendapat kok. Ya lah belo kebenaran. Belo al-haq. Baik, jelas? Jelas apa enggak yang tanya? Sing takon ngobrol dewe. Saya enggak nyampe. Berarti mengimani Allah meliputi segalanya dan mengimani Allah bersemayam di atas arsy itu bukan perkara akidah. Jadi saya begini. Iya, itu masalah asma wa sifat. Intinya kan sama kan? Sama-sama mengimani sifatnya Allah. Mengimani apa enggak? Mengimani. Cuma berbeda dalam memahami. Ya, Asy'ari mentakwil. Kalau Salafi hakikat, tapi ada penjelasannya. Tapi itu tidak sampai mengeluarkan dari sunnah. Ya, bahkan saya punya Pak. Saya ada fatwanya ulama Arab Saudi. Ulama-ulama besar Arab Saudi yang mengatakan bahwasanya Asy'ari walaupun pemahamannya seperti itu tidak sampai membuatnya keluar dari sunnah. Ada. Ya. Itu ada di antara Syekh Abdullah Al-Gunaiman dan yang lainnya. Baik, jelas apa enggak? Kenapa? Ya boleh diambil ilmunya. Dari kemarin saya bilang boleh. Antum yang mungkin ngantuk. Dari kemarin saya bilang boleh. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Habaib, Salafi, Jamaah Tabligh, Ikhwan Muslim podo kabeh. Antum milih iki, milih iku kabeh podo. Mlebu swarga kabeh. Karena semuanya itu adalah al-firqatun najiyah, satu golongan yang selamat. Tinggal jangan nyakiti orang, jangan dolimi orang, seperti itu. Jadi boleh diambil ilmunya. Memangnya kenapa? Anda tidak setuju? Ya tidak apa-apa. Anda dengan saya berbeda pendapat. Tapi tolong ojo nyalak no aku, ojo ngilok no aku. Karena kalau Anda nyalahkan saya, ngilok-ngilokkan saya, maka saya pun lebih bisa untuk nyalahkan Anda dan ngilok-ngilokkan Anda. Masalah kita tuh di situ gitu. Beda tapi kemudian apa? Ngilok-ngilok no, ya tukaran aja, tukaran, gak ketemu. Baik. Bahkan Imam Ahmad bilang apa? Kata-kata masyhur Imam Ahmad ya, ikhrajun nas minas sunnah syadid. Mengeluarkan orang dari sunnah itu perkara yang berat. Selama dia masih dalam koridor ahli sunnah, jangan dituduh keluar dari sunnah, jangan dituduh ahli bid'ah. Baik, semoga jelas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kalau fenomena di masyarakat seperti tadi Ustaz ya, di akar rumput di masyarakat bawah itu kayak runcing sekali. Perbedaannya itu seakan-akan sudah bukan Ahlus Sunnah atau bukan Aswaja gitu, gara-gara beda. Tapi kalau di kalangan atas para ulamanya itu bisa duduk bareng, itu kan alangkah indahnya gitu. Mungkin dari Ustadz ada saran atau apa yang bisa ditempuh ya bagi kita yang mungkin sudah paham tentang itu untuk apa istilahnya, untuk mengurangi hal-hal gesekan-gesekan seperti tadi Ustadz. Iya. Sebenarnya caranya mudah. Yang penting ikhlas ya. Jauh dari kepentingan, jauh dari hawa nafsu. Yang penting itu. Yang orang-orang di atas itu tunjukkan mereka itu ya duduk bersama, kajian bareng, dan umat lihat. Dengan sendirinya umat akan dingin. Yang jadi masalah kalau yang di atas memang, nah itu yang manas-manasi, gitu loh masalahnya. Nang gurune dhewe kayak ngono, murite luwe nemen. Jadi ketika ada murid-murid seperti itu, yang salah adalah gurunya. Memang gurunya ngajari ngono, murite luwe nemen. Karena kalau guru kencing, guru titik-titik berdiri, murid titik-titik berlari, wis kesebut manggilan. Jadi gurune luwe muridnya lebih parah lagi. Kalau memang gurunya wawasannya luas, ya coba duduk bersama, lintas ormas, tunjukkan ke umat, kami tidak ada masalah. Kami tidak nuduh ini sesat dan seterusnya. Otomatis umat ini apa? Dingin. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, di Kota Malang secara umum sudah seperti itu, sudah kondusif malah. Hanya mungkin ada beberapa yang masih ya tadi itu cengkal dari beberapa kelompok podo cengkali. Tapi secara umum di sini sudah dingin. Kajian ibu-ibu itu kuliah duha Ramadan itu mungkin setiap hari waktu duha, waktu yang sama ada di sekitar 10 masjid atau 10 tempat tiap hari mulai awal Ramadan, dan semuanya full lintas ormas. Lo asyik kan lintas ormas. Yang asyik itu kalau apa? Kalau eksklusif. Jadi gitu. Jadi solusinya adalah para tokoh itu harus menunjukkan duduk bersama, lintas ormas, duduk bersama dan diekspos ya umat nasi seperti itu. Ustaz, mau nanya lagi Ustaz, ini sering ada muncul pertanyaan atau anggapan Islam itu hadir dalam kondisi asing, kemudian akan kembali asing, beruntunglah orang yang terasing. Iya. Kadang dalil ini dibawa kemana-mana. Aku kan asing, bangga koncone. Ya. Kelompokku asing, ini berarti aku bener gitu. Itu gimana Ustaz? Lek ngono-ngonoan Pak, ya melo ISIS ae. ISIS paling asing Pak, paling asing. Nah itu namanya gagal paham. Makanya ada ulama mengatakan hadits itu menyesatkan. Al hadits itu madillah illa lil fuqaha. Itu ucapan salafus saleh. Hadits itu menyesatkan kecuali bagi orang yang memahaminya. Kalau tidak memahami ya kayak ngono iku. Akhirnya orang ISIS suara kami adalah al-ghuraba. Ya. Mari ngono kelompok-kelompok sing aneh-aneh sing singit-singitan kabeh pira kita adalah ghuraba. Ini hadisnya Nabi untuk kita. Wondolmu iku. Itu dalil enggak bener. Kamu itu dimusuh, dibenci karena kamu salah, karena kamu cengkal, karena kamu karpet dewe kamu. Jadi bukan ghuraba kamu itu. Kamu itu adalah orang yang nyeleneh, yang aneh, sing keweden dewe. Jadi maksudnya ghuraba itu adalah yang benar. Misalnya ya, orang perempuan memakai jilbab yang syar'i, yang hidup di komunitas orang-orang yang tidak berjilbab, maka ini adalah orang aneh. Kabeh gak jilbaban, iki jilbaban. Itu maksudnya.
Gak ono wong sing sembayang, iki sembayang. Nah, ini orang aneh ini. Ya. Contohnya lagi di sebuah kantor, wabe korupsi. Ada satu yang tidak mau korupsi. Ini orang aneh ini. Kabeh rusak iki tok sing apik. Kanca-kancane kabeh mabuk kabeh. Situk gak gelem mabuk. Aneh wong iki rek. Kabeh mabuk iki tok gak. Itu baru orang asing. Jadi kalau kelompok sesat mengatakan kami adalah ghuraba. Jadi sopo gundulmu iku. Kon ambek ISIS ghurabaan dia yo. Ya ISIS lebih ghuraba maneh. Sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan kejahatannya itu. Jadi seperti itu. Jadi hadis jangan disalah pahami, bahaya itu. Baik, semoga jelas. Wallahu a'lam. Monggo, ibu boleh kalau ada yang mau tanya silakan. Monggo, bapak-bapak juga boleh lagi. Bismillah, ini soal yang minggu lalu saya bacakan dari dari belakang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz yang rahmat Allah. Saya mau bertanya Ustaz, di kampung tempat tinggal saya ada tradisi setiap ada acara di masjid atau acara keagamaan selalu diiringi dengan musik dangdut, joget-joget. Setelah acara ini ada lagi acara jaran kepang hingga larut malam. Yang mau saya tanyakan apakah salah kita menolak untuk menghadiri acara tersebut? Iya. Nah kalau ini lain lagi. Memang acaranya musik dangdut, ya, jaran kepang, apalagi nanti ada apa? Yang minum-minum itu apa namanya? Apa biasanya namanya di desa-desa itu? Apa tayub ya? Tayub. Nah kalau itu memang mungkar itu acara mungkar. Itu acara mungkar. Antum lihat dari sudut pandang manapun, dari sudut pandang madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu mungkar. Dari sudut pandang NU itu mungkar. Silakan Anda lihat buku-bukunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Iya. Kalau memang itu acara mungkar. Lah kalau acara mungkar tidak boleh hadir. Tidak boleh hadir, jangan hadir. Kecuali kalau dipaksa. Gak hadir, kamu dibunuh. Tidak hadir, harus hadir. Tidak hadir dibunuh kamu. Ya gak apa-apa hadir aja gak dibunuh itu loh. Tapi hatinya mengingkari. Yang terpaksa kalau tidak hadir saya dibunuh. Tapi kalau enggak, ya hadir. Itu mungkar. Hanya cara kita mengingkarinya itu yang cantik. Pakai cara yang cantik. Karena masyarakat ini masih awam, bodoh, tidak ngerti. Mereka butuh proses. Kita saja menjadi seperti ini butuh proses. Nah mereka pun juga butuh proses. Ya apa carane? Nah biasanya kalau mau mengubah itu dangdutane pelan-pelan diganti lagu sing luwih ringan, diganti maneh. Itu ada kan tahap-tahapannya itu kan. Seperti itu. Jaran kepange diganti apa? Ngono. Jadi begitu ya. Jadi kalau itu mungkar, hanya saja ketika kita mengingkari harus dengan cara yang bagus. Jangan sampai menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi. Baik, semoga jelas. Wallahu a'lam. Monggo. Saya pernah dengar dari Ustadz. Ya. Saya pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya pernah dengar kajian Ustadz terkenal di YouTube. Ya. Dari Salafi gitu. Itu menyebutkan hadis katanya Imam Mahdi itu dari keturunannya Nabi Muhammad. Iya. Pertama apakah itu benar Ustaz? Terus habis itu begini Ustaz, kalau tidak salah juga kan dari Syiah itu juga
ada yang mengklaim gitu kalau dari gitu ya. Iya. Nah, itu misalnya kita tumbuh dengan notabene salafi yang dan nyaman di situ misalnya. Iya. Tapi budaya untuk menghormati para habaib itu kurang banyak gitu Ustaz. Nah, Iya. itu cara kita biar nanti suatu saat Imam Mahdi datang gitu. Itu kita nggak terjebak gitu Ustaz. Ini Iya. Imam Mahdi yang betul itu yang ini gitu, bukan yang itu gitu. Itu Iya. bagaimana? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fiik. Mengenai Imam Mahdi, sebenarnya bukan pendapat Salafi itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadisnya sahih, itu termasuk tanda kiamat akan muncul Imam Mahdi, dan Nabi menyebut dari keturunanku namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi nanti keturunannya Nabi namanya itu Muhammad bin Abdullah, itu Muhammad bin Abdullah. Betul itu. Jadi bukan Salafi itu Ahli Sunnah wal Jamaah, itu hadits itu satu ya. Adapun kalau Imam Mahdinya Syiah itu lain. Kalau Syiah yang ada di Iran sekarang namanya Syiah Ithna Athariyah, 12 imam, Ja'fariyah, Imamiyah. Imam Mahdi ini adalah imam yang ke-12. Imam ke-12 diklaim dia itu menghilang. Jadi menurut orang Syiah sekarang sudah ada, cuma dia lagi sembunyi di mana. Sehingga orang Syiah selalu doa apa? Wa'ajil farajah, ya Allah segerakan keluarnya Imam Mahdi. Kalau kita ahli sunnah berkeyakinan sekarang belum lahir Imam Mahdi itu, nanti pada saatnya dia lahir, dia tumbuh, dia besar, dan dia jadi Imam Mahdi. Kemudian kalau pertanyaannya, saudara kita dari kelompok ini membenci habaib, nah itu yang perlu diluruskan. Benci-benci itu hilangkan. Toh habaib juga ahlu sunnah wal jamaah kan? Silakan Anda baca buku-bukunya habaib ya. Benci jangan, beda pendapat tidak apa-apa, silakan, masing-masing dengan keyakinannya. Tapi kalau untuk benci, ojo benci. Usahakan hati ini bersih kepada seluruh kaum muslimin. Kelompok yang saya sebutkan tadi ya, NU, Muhammadiyah dan terusnya, itu kaum muslimin ahli sunnah, jangan benci. Beda pendapat tidak apa-apa. Anda milih salah satu tidak apa-apa. Saya lebih enjoy di sini. Kan tadi saya bilang kan, berarti antum ini selerane apa? Rawon. Ya gak apa-apa, melok rawon. Sing selerane soto, melok soto. Itu masalah selera saja, asik-asikan toh, kan lho. Masalah asyik nyambung, nyocok menurut. Bukan hak, bukan batil itu. Tapi benci jangan. Itu butuh latihan. Karena kadung kita sudah kadung di apa? Sudah kadung didoktrin selama ini kadung benci. Ahli bid'ah langsung yang muncul di sini itu NU dan habaib, di program sudah. Itu perlu ditata kembali. Enggak, mereka bukan ahli bid'ah, mereka saudara saya, ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun saya berbeda. Karena itu saya punya tulisan di website saya hatibening.com, yaitu tentang pentingnya guru panutan. Guru panutan. Antum kalau ingin berada di atas kebenaran dan tidak keluar dari kebenaran, antum jadikan ulama ini rujukannya antum. 3 ulama, saya sebut namanya. Yang pertama Imam Al-Ghazali, yang kedua Ibnu Taimiyah, yang ketiga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibur Ratib ya. Antum kalau menguasai ilmunya 3 ulama ini, insya Allah antum memahami ahli sunnah dengan pemahaman yang luas. Insya Allah kebenaran tidak akan keluar dari 3 ulama ini. Dan 3 ulama sudah mewakili semua kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Jadi gitu, benci ojo. Anda tidak setuju dengan habaib, tidak senang dengan amalannya, silahkan, itu hak Anda. Tapi untuk benci jangan. Dia tetap saudara saya, sama-sama muslim, sama-sama mukmin, sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Kecuali kalau orang Syiah, ya kita benci karena dia ahli bid'ah. Jadi gitu, benci ojo. Demikian pula orang NU, ojo benci Salafi. Salafi ojo benci NU. Habaib ojo benci Salafi. Salafi ojo benci
habaib beda, gak apa-apa, masing-masing beda. Karena kita beda rujukan, benci jangan gitu loh. Baik, nyambung apa enggak? Enak. Jadi hati rasanya apa? Sejuk, dingin, asyik gitu. Karena insya Allah semua wali-wali Allah itu ada di kelompok-kelompok tersebut. Di NU ake wali ini Allah, di Muhammadiyah ake wali ini Allah, di Al-Irsyad, Persis, Habaib, Salafi, Jamaah Tabligh Muslimin, di semua ormas banyak walinya Allah. Lah kalau kita benci wali-walinya Allah, bagaimana mungkin kita mendapat ridhonya Allah? Ini kekasihnya Allah kamu benci gitu. Jadi begitu. Jadi jangan ada di benak kita wis pokok kelompok iki welek kabeh. Nah, itu generalisir, nggak boleh. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak membenci kelompok manapun. Ada yang salah paham. Dikira Ustaz Abdullah benci mbek Salafi. Ngawur ae ngene. Perkemi ngene. Enggak ada. Saya benci, cuman saya kadang meluruskan kalau ada yang salah. Oh, saya berusaha hati, saya berusaha cinta sama semuanya, baik sama semuanya. Tapi tolong juga Anda jangan nyalah-nyalahkan saya, jangan mukuli saya. Kalau Anda mukuli saya, ya saya terpaksa harus bela diri, itu masalahnya. Jadi begitu. Jelas ya? Baik, kalau gitu saya kira cukup. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Monggo, silakan Bu. Iya, sebentar Bu, itu pakai mic aja. Itu mic-nya di bawah itu. Ini Ustaz, di kalangan ulama itu kan banyak perbedaan ya. Iya. Itu mereka itu seperti biasa gitu loh, mengatakan ini pendapat yang ini tuh salah. Iya. Di kalangan Syafi'i sendiri misalnya yang di Syarhul Mu'in gitu Ustaz, itu ada ini pendapat ini sesat. Jadi kayak sesat, salah itu seperti biasa gitu. Iya. Itu. Tapi ketika kita itu yang di bawah itu jadi gimana gitu. Iya. Jadi bingung, maksudnya ini gimana? Soalnya kan awam juga gitu Ustaz. Maksudnya sebenarnya tidak dalam posisi bisa memilih gitu. Kalau mungkin ilmunya cukup kan bisa memilih, kemudian bisa mendudukkan. Tapi kita kan nggak tahu gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz ini? Baik Bu, terima kasih. Sebenarnya kata-kata pendapat ini sesat itu hanya berlaku dalam masalah-masalah usul pokok agama. Kalau masalah-masalah furu nggak berlaku itu Bu. Kalau masalah-masalah furu jangan pernah mengatakan ini sesat. Paling enak adalah kita berbeda pendapat. Kalau masalah usul kita berani dengan yakin mengatakan ini sesat menyesatkan. Syiah, Khawarij seperti itu. Kalau masalah furu jangan Bu. Kalau masalah furu monggo masing-masing dengan keyakinannya. Kadang kita nyalahkan orang, ternyata yang salah bukan dia, yang salah adalah saya, wawasannya sempit. Seperti kemarin ya, ada tulisan Pantai Losari. Belum? Sudah? Oh belum. Oh, ada tulisan di Makassar, ada pantai, tulisannya Pantai Losari gitu ya. Lalu ada orang memakai kacamata kuda. Kacamata kuda itu kan kelihatan depannya aja kan, pinggirnya tidak kelihatan. Dia baca tulisan itu ya, pantai PAN tidak kelihatan. Kemudian Losari, sarinya tidak kelihatan. Jadi apa tulisannya? Ya, dilihat Tailo. Kan Tailo kan marah-marah dia. Ini pantai diberi nama Tailo, keliru, ngawur ini. Bos ngamuk-ngamuk. Lalu ada orang tahu, mohon maaf Pak, Anda lupa belum melepas kacamata kuda. Dilepas dulu kacamatanya, seret. Ternyata Pantai Losari. Isin karpe
dewe. Artinya apa? Yang salah bukan tulisannya, yang salah adalah cara Anda memandang tulisan itu. Itulah disebut dengan paradigma. Dengan kacamata apa kita memandang, seperti itulah keputusan yang kita ambil. Kalau pakai kacamata kuda, ya repot. Jadi kita itu sering Bu ya, nyalakan orang. Yang disalahkan itu tidak salah gitu loh. Yang salah itu saya, wawasan saya yang sempit itu. Mirip dengan orang buta Bu. Ada 3 orang buta memegang gajah. Yang ini memegang kakinya. Gajah itu gede kayak pohon. Yang satu memegang belalainya. Gajah itu panjang kayak ular. Yang satu memegang telinganya. Gajah itu kayak daun. Betul apa enggak? Semuanya betul, tapi sepotong-sepotong. Itu semua adalah bagian daripada gajah. Nah kita kayak gitu memahami agama apa? Sepotong-sepotong. Sing nyekel sikile nyalakno sing nyekel belalai. Yang nyekel belalai padahal pada betulnya kabeh cuma sepotong-sepotong. Jadi gitu masalahnya Bu. Jadi masalahnya itu kalau masalah furu'iyah, hindari kata-kata nyalah-nyalahkan, nyesat-nyesatkan, bid'ah-bid'ahkan dan seterusnya. Kalau masalah usul pasti itu perlu dikembangkan. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Insyaallah pekan depan kita ada satu lagi pertemuan. Puncaknya tentang bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Kalau ada papan tulisnya lebih bagus ya. Biar lebih mantap, biar bisa nulis-nulis. Baik, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina. Allahumma rzuqna as-sihhah wal afiyah wat tabat wal istiqamah wa husnal khatimah. Ya Allah, ampunilah kami, ayah bunda kami, keluarga kami dan kaum muslimin semuanya. Ya Allah, berilah kami sehat wal afiyat, istiqamah sampai kami mati husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.